Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk hari ini kita akan belajar materi tentang faktorial, permutasi, dan kombinasi. Tujuannya mengamati dan menemukan konsep permutasi dan kombinasi melalui masalah kontekstual ya. Oke, kita lanjutkan. Yang pertama kita belajar tentang faktorial. Faktorial itu hasil kali bilangan asli berurutan dari 1 sampai n. N itu n faktor, jadi boleh 2, 3 sampai berapapun nilainya. Ya. Yang kedua dinotasikan sebagai n faktorial, jadi lambangnya n tanda seru ya. Kita ke contoh. Contoh 1. 6 faktorial itu artinya 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 720. Contoh yang kedua, 7 faktorial dibagi 4 faktorial. 7 faktorial itu artinya 7 kali 6 kali 5 dikali 4 3 2 1, karena di bawah 4 faktorial jadi cukup kita tulis 4 faktorial. Dicoret di atas dan di bawah itu menghasilkan 1 ya, menghasilkan 1, jadi hasilnya 210. Terus kita lanjutkan dari contoh ya, dapat didefinisikan n faktorial itu sama dengan n dikali n dikurang 1 dikali n dikurang 2 dikali dan seterusnya, jadi 3, 2, dan 1, atau bisa disebutkan n faktorial sama dengan 1 kali 2 kali 3 dan seterusnya. Didefinisikan pula kalau 0 faktorial itu hasilnya 1 ya. Oke, kita lanjutkan yang kedua. Tadi sudah faktorial, yang kedua permutasi. Ciri umum permutasi itu memperhatikan urutan. Jadi urutannya misal A, B, C, kalau dibalik B, C, A atau A, C, B itu tidak sama ya, berarti itu bukan permutasi kalau nanti seperti itu, jadi dianggap berbeda. Ciri soalnya itu misalkan pemilihan jabatan, baris berbaris, susunan tempat duduk, jadi itu diperhatikan urutan. Dilambangkan permutasi bisa n di atas dan di bawah atau di samping. Itu jawabannya sama dengan n faktorial dibagi n dikurang k. Kalau n ya, n itu merupakan banyak semua unsur yang tersedia dan k banyak unsur yang diinginkan. Itu ya untuk permutasi dan kombinasi. Contoh ke permutasi, misal dalam suatu kelas akan dipilih ketua kelas, wakil, dan sekretaris dari 10 orang kandidat. Banyak cara pemilihannya adalah ya. Banyak cara pemilihannya. Jadi kita lihat di penyelesaiannya. Tadi itu semuanya jumlah kandidatnya kan ada 10. Jadi n-nya itu 10. Karena yang akan dipilih ya, yang akan dipilih kan ketua, wakil, dan sekretaris ya kan. Jadi masing-masing untuk ketua, wakil, dan sekretaris itu tidak boleh jadi satu orang ya. Jadi kalau misalkan A sudah jadi ketua, tidak boleh dia jadi sekretaris itu ya. Nah, jadinya n-nya sama dengan 10, k-nya itu sama dengan 3. Jadi 10 faktorial dibagi 10 dikurang 3. Jadi 10 faktorial dibagi 7 faktorial. 10 faktorial artinya 10 kali 9 kali 8 dan seterusnya. Atau dengan cara lebih gampangnya lagi untuk contoh tadi kan n-nya 10, k-nya 3 karena memperhatikan urutan. Jadi kolomnya karena k-nya 3, kolomnya kita buat 3. Jadi dimulai dari berurutan 10, dari kandidatnya 10 orang. 10 orang sudah jadi misalkan 1 orang ketua, berarti kandidat jadi sekretarisnya tinggal wakilnya tinggal 9. 1 orang sudah jadi wakil, berarti kandidat sekretarisnya ada 8 orang. Jadi bisa seperti itu. Jadi dengan cara 10 kali 9 kali 8
ya. Itu sama saja hasilnya nanti 720 dengan cara permutasi tadi. Oke ya. Nah, jadi hasilnya 720. Nah, permutasi dan unsur sama. Jadi susunan yang mengandung beberapa unsur sama. Satu lagi susunan kata yang mengandung huruf yang sama. Ini misalkan permutasi N, A, B, C, D. Nah, seperti itu. Kita langsung ke contoh. Jadi, berapa banyak kata yang dapat disusun dari kata matematika? Jadi, dari matematika itu ada berapa angkanya? Ada 10 kan? Terus, huruf M-nya ada berapa? Huruf M-nya ada 2, huruf A-nya ada 3, huruf T-nya ada 2. Selain itu, satu nggak usah ditulis. Jadi permutasinya 10, 2, 3, 2 ya. Jadi seperti ini penyelesaiannya ya. 10 faktorial dibagi 2 faktorial. Tadi M-nya 2, A-nya 3 faktorial, T-nya 2 faktorial. Jadi 10 faktorial itu artinya, lihat, 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6, 5, 4 dan seterusnya 3 ya. Jadi dibagi, lihat yang kita kerjakan yang bawah 2 faktorial kan artinya 2 kali 1. 3 faktorial, di atas ada angka 3. Jadi pembaginya kalau bisa kita coret itu nilai terbesar ya, 3 faktorial dengan 3 faktorial. Terus 2 faktorial itu kan 2 kali 1 lagi. 2 kali tinggal 2 kali 2 kali 2 kan 4, jadi 4 yang di atas itu dibagi. Nah, berarti tinggal 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 dibagi 1 itu hasilnya. Oke. Selanjutnya ke permutasi siklis. Permutasi siklis itu formasi lingkaran biasanya. Jadi permutasi siklis sama dengan N dikurang 1. Oke ya, ke contoh. Sebuah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan 3 orang anak sedang duduk mengelilingi meja bundar. Berapa banyak cara mereka duduk jika semua bebas memilih tempat duduk? Ayah dan ibu harus selalu berdampingan ya. Jadi kita lihat ayah, ibu ada 1, 2, dan 3 orang anak, berarti N-nya ada berapa? Ayah, ibu, 2, dan 3 orang anak. 2 ditambah 3, 5 ya. Nah, kita lihat ke penyelesaiannya. Jadi N-nya itu sama dengan 5. N5 itu didapat dari ayah, ibu itu dan 3 anak. Jadi 5. Banyaknya cara ya. Banyaknya cara berarti 5 dikurang 1. Jadi 5 dikurang 1 itu tinggal 4 faktorial. 4 faktorial itu 4 kali 3 kali 2 kali 1, hasilnya 24. Terus yang B tadi itu apa yang B? Ya. Yang B ya. Yang B tadi ada syaratnya. Ayah dan ibu harus duduk berdampingan. Karena ayah dan ibu harus duduk berdampingan, kita anggap itu sebagai satu unsur ya. Dianggap sebagai satu unsur. 4 dikurang 1 ya. Jadi N-nya itu ada 4. Jadi ayah dan ibu dianggap satu unsur, kita hitung 1 ditambah 3 orang anak, makanya 4. 4 dikurang 1. Karena ayah dan ibu yang harus duduk berdampingan ada 2 orang, makanya 4 dikurang 1 faktorial dikali 2 faktorial. Kalau ada 3 yang harus duduk berdampingan, maka dia juga 3 faktorial. Ini 2 faktorial karena cuma ayah dan ibu. Oke, lanjut. Jadi 4 dikurang 1 itu 3 faktorial dikali 2 faktorial. 3 faktorial, 3 kali 2 dikali 2, 6 kali 2, 12 ya. Jadi jawabannya untuk yang B-nya 12. Itu ya untuk yang permutasi. Kita lanjutkan. Oke. Ya.
Kita lanjutkan yang nomor 3. Yang nomor 3 itu kombinasi. Kombinasi itu urutan tidak diperhatikan. Jadi tadi boleh A, B, C, boleh B, C, A. Nah, itu tidak diperhatikan. Cirinya pemilihan teman, pengambilan bola sekaligus, pemilihan soal, jabat tangan. Biasa disebut N, K boleh di kanan dan di kiri. Jadi rumusnya N faktorial dibagi K faktorial ya, dikali N kurang K faktorial. Contoh, dari 7 siswa akan dipilih 3 siswa untuk mengikuti lomba. Berapa banyak cara pemilihan tersebut? Ya. Jadi soal ini dia tidak memperhatikan urutan. Jadi banyak cara pemilihan tersebut. Jadi N-nya 7 ya, akan dipilih 3 siswa. Berarti 3 langsung. Tadi rumusnya N faktorial dibagi ya K faktorial dikali N dikurang K. Jadi 3 faktorial 7 dikurang 3. Jadi 7 faktorial dibagi 3 faktorial dikali 4 faktorial ya. Seperti biasa kita kalikan ya. Mana yang bisa disederhanakan, jadi jawabannya adalah 35. Itu contoh soal yang kedua. Dari 10 soal tes, siswa diharuskan mengerjakan 8 soal, ya kan? Dengan syarat soal nomor 1 sampai nomor 3 itu wajib dikerjakan. Berapa banyak pemilihan soal tersebut? Ingat, dari soal di situ, soalnya kan ada 10, yang harus dikerjakan 8. Syaratnya nomor 1 sampai nomor 3. Boleh nanti dikerjakan nomor 2 dulu, baru nomor 1, kayak gitu. Jadi tidak memperhatikan urutan kan. Nah, kita lihat karena seperti ini, kita lihat kombinasi sama dengan 10 karena ada 10 soal dikurangi 3 soal yang wajib kan. Terus syaratnya tadi wajib dikerjakan 8 soal. Makanya kombinasinya 10 dikurang 3 8 dikurang 3. Jadi 75. Ya, jadi 7 faktorial dibagi sama rumusnya K faktorial dikurang N dikurang 1. Jadi 7 faktorial dibagi 5 faktorial dibagi 2 faktorial. Yang bisa diselesaikan. 5 faktorial bisa dicoret. Jadi yang di atas itu tinggal 7 ya. Yang di bawah tinggal 1. Jadi jawabannya 7/1. Jadi jawabannya tuh ya. Berapa banyak jabat tangan yang terjadi pada suatu pertemuan yang dihadiri oleh 10 orang? Jadi kalau 10 orang langsung saja 10. Kenapa K-nya 2? Karena jabat tangan itu terjadi cuman 2 orang. Pernah nggak lihat jabat tangan 3 orang? Nggak kan? Jadi K-nya 2. Nah ya, jadi tinggal 10 faktorial dibagi 2 faktorial kali 8 faktorial. Jadi tinggal ya 10 dibagi 2, 5. Jadi 5 dikali 9, tinggal 5 dikali 9, 45 ya. Jadi itulah tadi untuk materi faktorial, permutasi, dan kombinasi untuk hari ini. Mungkin nanti ada lagi yang kurang jelas, boleh ditanyakan di kolom chat, boleh di Google Classroom-nya, boleh juga di Telegram-nya. Untuk hari ini Bu akhiri cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.